وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab 634, bab Dzil Wajhain, orang yang bermuka dua. Ini ada nih. Banyak gitu. Woi, bangun. Aku apa mandemin? Woi, bangun. Tadi malam ronda ya, sampai tidur kayak gitu. Wajar sama ini. Cimuka sana berdua. Woi, sana cimuka sana. Pakai merica ya boleh. Cepat sana cimuka sana. Orang yang bermuka dua, bahasa lainnya itu adalah penjilat. 1309. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, bahasa Rasulullah SAW bersabda, min syarrin nas dzul wajhain alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Saya dulu nggak ngira loh kalau ada di sini. Artinya ada orang-orang yang bermuka dua, yang kita itu ya nggak ngira ada orang kayak gitu. Nah, karena kebodohan kita, kejahilan kita tuh sampai penasaran, ada nggak sih dalil tentang orang-orang ini? Nggak taunya ada. Ya, nggak taunya ada, dan dalilnya 103 pernah disebutkan di 409. 409 masih kau lihat anunya apa? Perlu saya lihat ke atas. 409. Sembilan. 409. Sohih. 409 sohih. Mana tadi? Nah ini. Bermuka dua. An Nabi Hurairah, dari Nabi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, min syarrinas, manusia yang paling jelek. Itu ya. Jadi ini pelajaran banget ya, jangan jadi orang-orang yang paling jelek ketika paling jelek itu. Kita milih jalan ini berarti kita manusia jelek gitu kan. Udah mukanya nggak ganteng, nggak cantik gitu kan, kok kemudian memilih sifat-sifat akhlak-akhlak yang jelek gitu kan. Ini akhlak tercela berarti kan. Yaitu apa? Dzul wajhain, yang punya dua wajah. Apa itu? Alladzi ya'ti haula'i biwajhin. Dia mendatangi orang atau dengan satu wajah, wa haula'i biwajhin, dan orang lain lagi dengan wajah yang lain lagi. Ya. Jadi bisa dia ke tempat lain ngomong A, ke tempat lain ngomong B, mencela-mencele. Bisa. Maka harus hati-hati sama orang kayak gini. Biasanya orang kayak gini itu suka mengadu domba. Makanya dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata al-qattat, nggak akan masuk surga orang yang qattat, suka memutuskan tali silaturahmi, gitu kan. Dalam konteks seperti apa? Yang mengadu domba. Dia senang kalau orang itu bermusuhan satu sama lain. Ya. Wanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalaupun kita mau mempraktekkan ini bahasanya muka ya. Kalau muka ini nggak bisa, harus satu ini, satu kondisi. Seneng ya seneng, enggak ya enggak. Jadi nggak bisa kemudian di sini ngomong seneng, di sana ngomong enggak gitu kan. Di sini ngomong enak, di sana ngomong nggak enak. Ini nggak bisa. Ya. Muka ya, kita ngomongan muka. Tapi kalau perkataan, ya, kedustaan, itu memang masih ada permakluman itu. Ketika konteksnya ingin mendamaikan dua orang yang bermusuhan, misalnya seorang suami dan istri bermusuhan, lalu kita pengen nengahin, kita temuin suaminya, kita ngomong, Mas, kamu dicari istrimu. Kita temuin istrinya, ya, dengan segala macam adab-adabnya, kita ngomong, Mbak, kamu dicari suamimu. Akhirnya bertemulah suami dan istri ini, ya, kemudian mereka berdamai, ini masih diperbolehkan. Tapi mukanya kan pasti satu, muka satu yaitu apa? Pengen berharap keduanya berdamai gitu. Tapi orang dengan muka dua ini memang yang ada ini adalah mereka pengen menjilat sana, menjilat sini, dapat di sana, dapat di sini.
Ya nyebar kejelekan di sana, nyebar kejelekan di sini, pengen terlihat baik di sana, pengen terlihat baik di sini, semua biar dapat, biar mengakui kebaikan dia. Ini nggak bisa. Ya. Kampanye niatnya biar dipilih gitu kan, ngomong yang baik-baik gitu kan, tapi dia di dalam hatinya udah pengen menipu rakyatnya, di dalam hatinya dia udah pengen untuk kemudian berbuat aniaya ketika menjadi pemimpin. Ini nggak boleh. Artinya saya tidak menyebutkan pemimpin siapa-siapanya, tapi lebih kepada sifat secara umum ya. Ketika panjenengan jadi pemimpin, ya toh, di desa kah, di kabupaten kah, kecamatan kah, atau dimanapun gitu kan, maka harus diamanahkan sama apa jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita khianat gitu loh. Jadi saya nggak nyebut siapa-siapa ya, gitu. Jadi jangan sampai salah paham. Gitu. Ya. Wallahu taala alam. Ini akhir dari pertemuan kita. Insya Allah pertemuan ini akan segera berakhir kitab ini. Jadi nggak banyak, tinggal berapa lagi. Mungkin satu kali lagi besok udah selesai. Insya Allah nanti kita akan pindah ke kitab bab tentang pernikahan gitu. Tentu sebagian dari antum mungkin udah nikah atau mungkin udah lama menikah gitu kan. Maka tadi di atas tadi loh, dikatakan bahwasannya termasuk orang yang jelek itu adalah ini loh, al mutafwihukun, orang yang sok tahu gitu. Orang yang sok tahu. Nah, banyak di antara kita yang menikah ketika memulai pernikahan itu nggak pakai ilmu gitu. Yang penting pokoknya ada yang mau nikah sama saya, nikah gitu. Nah, sehingga pernikahannya berjalan biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang gimana-gimana. Maka ya kita introspeksi, jangan sampai kita termasuk siror ummati gitu, orang yang paling jelek karena sok tahu gitu kan. Nah, sehingga saya berharap ya antum semua bersemangat untuk mempelajari kitab nikah, baik yang belum nikah maupun yang sudah nikah. Jangan sampai berpendapat, alah aku udah nikah, anak saya udah banyak atau apa gitu kan. Malah saya udah nikah lagi barangkali karena yang kemarin udah cerai terus nikah lagi gitu kan. Atau mungkin berpendapat sekarang udah jadi janda terus nggak punya suami, alah ngapain aku belajar ini gitu. Salah ya. Itu nanti masuk dalam kategori ini loh. Orang-orang yang sok tahu gitu. Ya, merasa banyak tahu untuk bahasa ini. Tapi gampangnya ya sok tahu lah. Artinya kita belajar lagi walaupun sekarang kita belum nikah, satu untuk persiapan. Buat yang sekarang sudah nikah, maka yang kedua untuk perbaikan. Buat yang sekarang sudah nggak punya suami atau nggak punya istri, alias jadi janda atau duda, maka ini ya namanya ilmu, insya Allah bermanfaat. Ya barangkali dengan wasilah kita kemudian belajar tentang fikih nikah, ya kan? Allah kemudian berkenan untuk mempertemukan kita dengan jodoh yang lebih baik. Gitu loh cara memahami keadaan. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam hadis qudsi, ana idadoni abdibi. Aku tuh sesuai dengan prasangka hambaku. Artinya kalau kita memprasangkai apa yang saya belajar kitab nikah, saya ini pernikahan sudah gagal itu kan. Maka ya gagal terus, kita nggak akan kemudian dikasih jodoh yang baru. Makanya kita harus ngiri sama orang-orang yang udah tua gitu kan, tapi dapat jodoh di hari tuanya dan dia menjalani hidupnya di sisa hidupnya itu dengan penuh kebahagiaan. Jangan sampai kemudian kita ya masih muda, masih semangat, masih ini ya karena kemarin gagal terus langsung berikrar itu nggak mau nikah lagi. Ya ada teman di kantor itu ya kebetulan orang kafir ya. Beliau ngomong kalau saya nikah lagi itu cuma nambah masalah. Ya enggak lah gitu. Ya, agama kita mengatakan nggak seperti itu gitu. Orang yang punya pasangan itu ya dia sudah menggenapi setengah agamanya. Bahasa dalam hadis itu setengah agamanya. Maka sisanya adalah tinggal digenapi dengan bertakwa. Takwa itu ya kita tahu perintah Allah itu apa, larangannya apa, yang ada perintahnya kita ikuti, kita lakukan, yang ada larangannya kita jauhi gitu kan. Alias apa belajar tentang agama ini, kita lakukan apa yang bisa, kita tinggalkan apa yang memang dilarang gitu kan. Nah, kita sudah kayak gitu aja itu baru setengah. Setengahnya itu dari mana? Dari pasangan. Ya, karena pasangan ini yang menguatkan kan. Orang sholat capek gitu kan, pasangan yang menenangkan gitu kan. Orang haji umroh gitu kan sendirian nggak enak itu kan pasangan yang menguatkan gitu ya. Jadi setengahnya itu dari pernikahan. Oleh karena itu tadi saya berharap jangan sampai ada yang jadi hukun gitu, orang yang sok tahu gitu kan. Karena merasa udah nikah, udah punya anak 6 gitu kan. Nah, wah udah pinter gitu enggak ya gitu. Artinya buat saya secara pribadi pun itu juga akan menjadi bahan untuk koreksi apakah saya sudah ada di koridor yang benar atau belum. Ya kalau belum ya kita luruskan, kalau
sudah ya alhamdulillah kita kuatkan. Wallahu taala alam.